Nasution yang lebih akrab dipanggil Kak Bimo. Beliau seorang pendakwa Islam. Keahlian mendongeng sejak beliau masih muda hingga sekarang. Tidak hanya anak-anak saja, namun orang dewasa pun menyukainya. Dan inilah kisah kepiawaian Kak Bimo. Saya merasa sangat bersyukur sebagai seorang pencerita atau pendongeng. 30 tahun menjadi seorang penutur cerita menjadikan saya sadar bahwa di balik hobi, minat ini ada tugas dari Allah. Salah satunya adalah menyentuh hati anak-anak agar mereka tidak terpapar oleh faham-faham yang merugikan Islam dan menghancurkan kesatuan kita di masa mendatang. Selamat sore hebat, selamat sore pintar, selamat sore semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Bagaimanapun juga, NKRI ini merupakan satu hadiah Allah Ta'ala bagi kita semuanya. Syukuri, dijaga, agar jangan sampai menjadi muncul malapetaka karena ketidakdewasaan kita dalam mensikapi kehidupan yang plural dan kemudian berbagai-bagai bentuk budaya yang ditampilkan. Islam itu indah, dan Islam itu justru mengarahkan kepada budaya lebih indah lagi. Metode bercerita yang kita gunakan adalah metode yang sebenarnya merupakan tradisi turun-temurun dan bahkan diabadikan Quran, diapresiasi Allah untuk menyentuh hati umat manusia. Dan pada kadar akal anak-anak, khatibun nas ala qadri qulihim, maka metode cerita atau dongeng itu bisa kita gunakan untuk mengajarkan nilai pengetahuan tentang moderasi, kemudian wasatiyah atau tasamuh, toleransi dalam Islam. Nah, yang penting ketika kita bercerita adalah antusias, materinya bagus, penyajiannya bagus. Kalau materinya bagus, penyajiannya buruk, pasti anak akan boring kan? Pasti anak-anak akan cenderung tidak menikmati cerita yang kita bawakan atau dongeng yang kita pilihkan. Materinya bagus, tetapi ada cerita yang tidak bagus, bahkan berbahaya apabila story toxic yang kita sampaikan, cerita beracun misalnya yang ada unsur sara, ya, ada unsur antisosial, ada unsur sadisme atau kekerasan. Ini harus dengan baik kita pangkas agar apa? Anak tidak terjun oleh dongeng-dongeng atau kisah-kisah seperti itu. Materinya bagus, yang kedua penyajiannya bagus. Untuk bercerita, sebenarnya semua orang itu bisa bercerita, bisa mendongeng. Ciri orang berbakat mendongeng apa? Cuman satu kok, yaitu sepanjang dia masih bisa ngerumpi, dia itu bakat cerita. Hanya ngerumpi negatif, kita ganti dengan yang positif, menyampaikan kisah-kisah teladan atau dongeng-dongeng yang bermutu mengajarkan tentang kedamaian, keselamatan, anti-rasialisme dan sebagainya. Dalam hal ini perlu kita luwes untuk tampil. Materinya bagus, penyajian bagus. Pertama luwes, antusias. Yang berikutnya punya kemampuan mengubah-ubah suara agar bisa hidup penceritaan yang kita bawakan. Ini pasti memikat pada anak-anak. Apalagi anak kita dekat dengan kartun-kartun. Misalnya, saatnya mendengar cerita. Hey Giant, ada Suneo. Apalagi misalnya suara, ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Ini juga cukup menyenangkan, memikat anak-anak ketika mendengar kisah kita. Betul, sangat banyak Squidward buat yang creepy. Megatron, where are you from? Apa sih Bumblebee? Nah, ini adalah contoh-contoh berucap dalam antawacana, dialog antar tokohnya, dan kita sisipkan pesan-pesan anti rusuh, anti kepada bully, kemudian menciptakan pemahaman, sikap yang moderat dalam beragama, agar tumbuh nanti anak-anak yang lebih baik perilakunya, budayanya, menghadapi kesunyataan pluralnya masyarakat dan keberbedaan yang ada di sekitarnya. Semoga menjadi bahan kita semuanya untuk mematangkan pemahaman anak di masa belia, bagaimana bersikap lebih baik
kepada sesamanya, meskipun berbeda keyakinan, berbeda kebudayaan, dan punya sikap yang jelas untuk bersama-sama membangun marwah nusa bangsa kita. Yang penting citra Islam yang dicarakan Imam Ahmad sebagai rahmatan lil alamin.